Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afitani Kasaudi. Saya dari kelas 11 IPS 3 SMAN Negeri 27 Bandung. Saya ingin menyampaikan beberapa informasi seputar hal yang sedang heboh, hal yang sedang gempar akhir-akhir ini membuat kita berdiam diri di rumah, terisolasi, tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Yaitu kita akan membahas poin-poin tentang virus corona atau COVID-19. Saya akan menyampaikan beberapa poin. Yang pertamanya adalah sejarah dari virus corona atau COVID-19. Kemudian ada juga penyebarannya atau gejala-gejalanya. Kemudian yang terakhir itu ada pencegahannya bagaimana dari kita untuk tidak terkena atau bisa terinfeksi dari virus tersebut. Kemudian yang terakhir adalah pembahasan tentang bagaimana tanggapan milenial menyikapi virus tersebut. Oke, kita akan melanjutkan ke pembahasan pertama dulu. Oke, pembahasan pertama yaitu sejarah dari virus corona atau COVID-19. Oke, saya akan membacakan dari artikel yang saya dapatkan sumbernya, yaitu dari merdeka.com. Kalian bisa buka di rumah, boleh sambil googling informasinya. Oke, di sini jelaskan bahwa virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menginfeksi burung dan mamalia, termasuk manusia. Menurut World Health Organization atau WHO, virus ini menyebabkan penyakit mulai dari flu ringan hingga infeksi pernapasan yang lebih parah seperti MERS-CoV dan SARS-CoV. Oke, di situ kita bakal tahu bahwa ini adalah penyakit yang bisa menginfeksi burung atau mamalia. Nah, dari situ kita juga bisa tahu bahwa virus ini bisa menginfeksi manusia juga. Kemudian saya akan membacakan informasinya ya. Dari sini kita juga bakal tahu bahwa selama 70 tahun terakhir, para ilmuwan telah menemukan bahwa virus corona dapat menginfeksi tikus, anjing, kucing, kalkun, kuda, babi, dan ternak. Nah, namun informasi ini juga kita belum tahu pastinya karena saya juga membacakan dari web yang saya baca. Kemudian virus corona bertanggung jawab atas beberapa wabah di seluruh dunia. Ternyata sudah besar juga ya dampak dari virus tersebut. Kemudian termasuk pandemi Acute Respiratory Syndrome atau SARS pada tahun 2002 dan 2003. Ternyata dari jauh-jauh hari, dari tahun 2002-2003 itu udah terdampak juga virus corona itu. Dan wabah Middle East Respiratory Syndrome atau MERS di Korea Selatan pada tahun 2015. Berarti beberapa tahun lalu ya, kita tahu bahwa di Korea sudah diulang. Nah, ini yang gempar nih. Baru-baru ini virus corona baru muncul yang dikenal COVID-19 yang memicu wabah di Cina pada Desember 2019 dan merebak di berbagai negara sehingga WHO mendeklarasikannya sebagai pandemi global. Nah, ini kita tahu bahwa Desember 2019 di Cina itu heboh dengan beberapa orang meninggal, beberapa orang terinfeksi dari virus ini. Mungkin segelintir orang menganggapnya dari luar negara Cina tuh, kita menganggap bahwa virus itu ya virus, sekedar virus. Kita tanpa tahu, nggak bakal memprediksi sampai sebesar ini bahwa sumber. Tapi sebelumnya ada kejadian pada tahun 2015, 2002, 2003 bahwa informasi virus corona lebih cepat tersebar. Nah, kemudian kita akan membahas sejarahnya. Sejarah dari virus corona. Oke. Nama corona diambil dari nama Latin yaitu mahkota. Sebab bentuk virus ini menonjol menyerupai mahkota. Nah, kemudian pada tahun 1965, dua orang peneliti yaitu ada Tyrrell dan Baino menemukan bukti virus corona pada manusia yang sedang flu biasa melalui kultur organ trakea embrionik yang diperoleh dari saluran pernapasan orang tersebut. Nah, pada tahun 1965 ada dua peneliti yang menemukan bukti virus corona pada manusia. Nah, yang muncul itu yang sedang flu biasa, munculnya saat sedang flu biasa. Nah, kemudian pada akhir 1960-an, Tyrrell memimpin sekelompok ahli virologi yang meneliti strain virus pada manusia dan hewan
Di antaranya termasuk infeksi bronkitis, virus hepatitis, virus hepatitis, kemudian tikus dan virus hepatitis tikus dan virus. Virusnya merupakan virus gastroenteritis babi yang dapat ditularkan yang semuanya telah ditunjukkan secara morfologis, sama seperti yang terlihat melalui mikroskop elektron. Kelompok virus baru yang bernama virus corona kemudian secara resmi diterima sebagai jenis virus baru. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua, yaitu ada pembahasan tentang bagaimana penyebaran virus corona serta apa saja gejalanya. Nah, mungkin saya akan membacakan dari penyebarannya dulu. Saya akan membaca situs yaitu cnbcindonesia.com. Di sini dijelaskan bahwa sekali lagi World Health Organization atau WHO telah menjadikan status virus corona sebagai virus corona COVID-19 sebagai pandemi karena telah menulari lebih dari 122 negara. Wow, banyak juga ternyata negara yang telah diwabahi oleh virus corona. Menurut WHO, COVID-19 menular dari orang ke orang. Caranya dari orang yang terinfeksi virus corona ke orang yang sehat. Penyakit menyebar melalui tetesan kecil yang keluar dari hidung atau mulut ketika mereka yang terinfeksi virus bersin atau batuk. Nah, dari sini kita tahu bahwa virus corona itu bisa saja menyebar dari orang yang lagi flu, yang terkena virus itu bisa menyebar lewat percikan tetesan air dari batuk, bersin. Makanya dari sini juga kita bisa tahu cara pencegahannya. Nanti kita bakal bahas ya dari pencegahan hal tersebut. Kemudian tetesan itu kemudian mendarat di benda atau permukaan yang disentuh oleh orang sehat. Nah, bisa lewat medianya. Ternyata dari virus itu bisa medianya ke barang, dan barang tersebut kita nggak ada yang tahu kalau misalnya di barang tersebut bekas bersin atau bekas batuk orang terinfeksi. Nah, saat orang yang sehat memegang, otomatis dia bakal tahu bakal kena. Dia juga bakal terinfeksi karena tanpa dia ketahui bahwa dia memegang barang yang sebenarnya sudah ada virus di situ. Nah, penyebaran yang pertama melalui itu. Nah, kemudian lalu orang sehat ini menyentuh mata, hidung, mulut mereka. Virus corona juga bisa menyebar lewat tetesan kecil yang dihirup oleh orang sehat ketika berdekatan dengan virus corona atau berdekatan dengan orang yang terkena virusnya. Oke, tadi kita di sini membaca hasilnya bahwa orang yang sehat juga saat memegang barang tersebut, suatu saat dia memegang mata, memegang hidung, memegang muka atau badan mereka, otomatis dia sudah menyebarkan virus tersebut ke dalam diri dia. Itu penyebaran yang kedua. Kemudian yang terakhir itu bisa juga virus corona menyebar lewat tetesan kecil. Nah, kalau tetesan kecil ini kita tahu berarti virus corona sendiri itu bisa menyebar lewat tetesan-tetesan kecil di udara yang tidak sengaja terhirup oleh kita yang orang sehat. Tanpa disengaja itu berarti keberadaan orang yang terkena virus dekat situ. Kita nggak bakal tahu kalau misalnya virus dia batuk atau bersin, terus menjadikan percikan kecil dan tidak sengaja terhirup oleh kita sebagai orang sehat. Oke, kita lanjutin lagi. Dari sini kita tahu bahwa itu sebabnya kita harus menjaga jarak minimal 1 meter dari penderita tersebut. Itu salah satu poinnya, bahwa kita harus jaga jarak. Bukan berarti itu membatasi kita untuk tahu, tapi lebih baik kita menjaga jarak dengan penderita tersebut. Minimal 1 meter. Nah, yang kita tahu dari WHO menambahkan gejala virus corona ini atau COVID-19 yang paling umum adalah demam, kelelahan, dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami sakit dan nyeri, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan, atau diare. Gejala-gejala ini bersifat ringan dan terjadi secara bertahap. Nah, berarti dari sini juga kita tahu bahwa COVID-19 ini gejalanya banyak. Mungkin saya akan membacakan juga beberapa sumber. Ini saya baca sumber dari Instagram. Nah, ini ada gejala-gejalanya dari hari per hari. Oke, hari pertama sampai hari ketiga, gejalanya mirip dengan masuk angin. Kemudian sakit tenggorokan dengan sedikit sakit, tidak demam, tidak lelah, dan masih makan dan minum secara normal. Itu hari pertama sampai hari ketiga. Hari keempat,
sakit tenggorokan sedikit, mabuk badan, mulai suara serak. Kemudian suhu tubuh berkisar antara 36 Celcius. Nah, kemudian 4, mulai ada anoreksia. Kelima, mulai ada sakit kepala ringan dan diare. Kemudian hari kelima, sakit tenggorokan, suara serak, tubuh panas ringan, sehingga suhunya sampai 36,5 sampai 36,7. Itu suhu badan meningkat. Jadi istilahnya kita demam mulai naik perlahan ya. Kita tahu. Kemudian hari ke-6 mulai demam ringan sekitar 37. Kemudian batuk dengan lendir atau batuk kering, sakit tenggorokan, sakit makan, berbicara atau saat menelan, kelelahan atau mual, sesekali sulit bernapas, jadi sakit yang teduh, diare, bisa muntah. Itu hari ke-6. Kemudian hari ke-7, demam lebih tinggi 37,4 sampai 37,8 suhu tubuh. Kemudian batuk lebih banyak, dahak lebih. Dan yang ketiga, nyeri tubuh, kepala berbobot seperti batu, jadi ya, seperti berat gitu bawa kepala kemana. Kemudian yang keempat, ada frekuensi napas pendek atau tetap sama. Kemudian yang kelima, lebih banyak diare atau muntah. Itu juga sering terjadi. Ini udah di hari ke-7. Oke, kita lanjut lagi. Hari ke-8, demam di dekat 38 Celcius. Itu benar-benar tinggi demamnya, kita tahu. Kemudian napas sulit, setiap kali bernapas terasa berat. Batuk terus-menerus, banyak bicara, bisu. Yang terakhir, sakit kepala, nyeri sendi, sakit pinggung. Nah, dari sini kita tahu bahwa di hari ke-8 itu udah meningkat benar-benar demamnya semuanya. Kemudian di hari ke-9, gejala tidak berubah tetapi bertambah buruk. Jadi dari makin hari ke hari itu udah kelihatan lah gitu, makin parah, demamnya makin tinggi. Kemudian dari virus-virusnya tersebut udah berdampak besar ke kesehatan kita. Kemudian demamnya benar-benar berantakan banget di situ, kita tahu. Dan batuk tidak mereda tetapi lebih buruk dari sebelumnya. Meski sudah berusaha, Anda masih kesulitan bernapas. Oke, gejala ini juga ngaruh banget ya. Yang kita tahu juga penyakit corona itu berasal dari penyakit kesulitan bernapas juga di sini, karena peradangan di pernapasan akibatnya. Nah, itu pembahasan tentang penyebaran serta gejala dari virus corona tersebut. Kita lanjut ke pembahasan ketiga. Oke, ini kita lanjutin lagi ke pembahasan yang ketiga, yaitu cara mencegah virus corona. Ini kita mendapatkan sumber lagi dari cnbcindonesia.com. Terima kasih untuk cnbcindonesia.com, referensinya saya terima dan menarik untuk saya baca. Oke, kita langsung membahas aja di sini ya. Menurut WHO, ada beberapa saran cara penularan virus corona dan menerapkan hidup sehat dan menjaga kebersihan. Ini ada saran-saran dari WHO ya, ada beberapa poin. Yang pertama, cuci tangan sesering mungkin. Nah, kalau dari sini kita tahu, saya juga pernah baca bahwa virus corona atau beberapa macam virus, jika kita beri sabun atau apapun, dia akan menjauh, benar-benar tidak terlihat. Jadi dia bakal ngejauhin si area tersebut yang kita udah yakinin kita memegang sabun. Bersih, jelas-jelas, higienis. Oke. Itu biasanya mengandung alkohol. Kalau nggak sabun tuh biasanya cuci tangan teratur itu sabun air atau bahan yang mengandung alkohol yang membunuh virus. Nah, kita tahu antiseptik, sabun cuci tangan yang kita tahu kayak Sunlight apalah itu untuk cuci tangan, itu kita tahu sendiri ada alkohol yang bisa meyakini menyembuhkan atau bisa membunuh virus tersebut. Kemudian yang kedua, terapkan social distancing atau jaga jarak minimal 1 meter dengan mereka yang batuk atau bersin. Nah, di sini kita juga tahu poin yang sebelumnya kita bahas akhirnya muncul lagi di cara penyebarannya atau pencegahannya. Nah, kita tahu alasannya kenapa seseorang batuk atau bersin, mereka menyemprotkan tetesan cairan kecil dari hidung atau mulut mereka yang mungkin mengandung virus. Jika terlalu dekat, kamu bisa menghirup tetesan air tersebut yang mungkin saja itu mengandung virus COVID-19. Nah, di sini kita tahu juga bahwa virus COVID bisa menyebar lewat virus, lewat batuk
Jadi minimal jaga jarak 1 meter. Oke. Yang ketiga, poin yang tadi. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Ini seperti yang kita bahas sebelumnya ya. Tangan menyentuh banyak permukaan dan virus mungkin menempel di sana. Jadi kita nggak nyadar nih, kita megang HP, aku megang tembok, megang apa. Itu nggak ada yang tahu kalau misalnya di barang tersebut ada virus. Nah, jadi kita nggak pernah tahu. Jadi dari kita megang itu, setelah terkontaminasi tersebut, usahakan kita cuci tangan, langsung membersihkan tangan dulu. Walaupun kita nggak tahu tangan kita nggak kotor sebenarnya, cuman nggak ada yang tahu kalau misalnya di sini ada virus, ada hewan yang sekiranya bakal membahayakan kesehatan kita. Kemudian yang terakhir itu, yang keempat, ada lakukan aturan bersin yang benar. Nah, kalau dari sini kita tahu bahwa aturan bersin yang benar ini maksudnya gimana sih? Nah, setiap orang tuh punya etika. Nah, etika dari bersin atau batuk tersebut itu yang harus kita terapin. Mungkin dari kita setiap bersin diupayakan menutupi melalui ini kalangan baju, jangan di sini. Kalau kita bersin di tangan, itu sama aja kayak, virusnya masih di sini. Kita nggak bakal tahu kalau misalnya virus ada di sini. Nah, jadi itu juga sama aja, tidak mengatasi yang saya baca sumbernya. Mohon maaf kalau misalnya saya ada salah-salah, bisa dikoreksi aja nanti di komen di bawah video ini. Kemudian yang kelima, jika mengalami demam, batuk, dan kesulitan bernapas, segera berobat. Nah, ini 3 gejala besar ya. Demam, batuk, kesulitan bernapas. Dari 3 gejala ini, kalian cobalah jangan nyepelein gitu. Kalau misalnya kalian udah tahu ini gejala yang berat, apalagi di saat ini, coba kalian langsung konsultasi atau berobat. Nah, tapi kalau misalnya kamu di rumah aja tapi kamu ngerasa itu nggak kamu rasain, ya sudah, kamu tetap diam di rumah, jangan banyak main kemana-mana. Nah, mungkin itu. Nah, itu 5 poin yang bisa kita bahas. Kita lanjut ke pembahasan terakhir. Oke, pembahasan yang terakhir. Pembahasan yang terakhir mungkin pesan dari kaum milenial bagaimana sih menyikapi hal tersebut. Oke. Kita sudah diberitahu bahwa dari pemerintah ini tidak ingin memasang lockdown. Negara-negara lain memasang lockdown. Tapi Indonesia tidak. Kita memberikan kebijakan yang jelas-jelas. Sebenarnya tujuan pemerintah itu sama. Tujuan dari Departemen Kesehatan itu bekerja sama untuk melindungi kita mengatasi pengurangan penyebaran dari virus corona tersebut. Cara menyikapi kita sebagai milenial itu yang pertama, kita harus bijak menyebarkan berita apapun itu. Berita yang kita sebar tentang virus, berita yang kita sebar, berita yang kita terima, sumbernya kita harus bijak menyikapi tersebut. Apakah sumbernya benar, risetnya yang kita dapati benar. Nah, itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus taat sama apapun keputusan yang diberikan oleh Departemen Kesehatan. Kita tahu bahwa saat libur atau kita diliburin 14 hari, kita gak tahu kegiatan kita apa, kita hanya dibolehkan diam di rumah. Saya yakin ini teman-teman semua pasti pada diam di rumah, karena kita tahu orang keluarga khawatir jika kita keluar atau kita pergi berpergian, kita nggak pernah tahu di tempat umum, di sekitaran kita ada orang yang terkena virus atau tidak. Kemudian, selain itu, pencegahan dari pemerintah itu ya dengan diliburkannya semua kegiatan selama 14 hari. Alasannya kenapa sih, Pito? Apakah itu hal yang wajar atau gimana? Nah, ini upaya pemerintah, teman-teman. Jadi, nggak mungkin pemerintah mengingatkan kita diam di rumah tanpa tujuan apapun. Ini usaha dari pemerintah supaya mengurangi penyebaran dari virus tersebut. Kemudian yang ketiga, cara menyikapinya adalah tetap tenang. Kita tahu virus ini bahaya. Kita harus tenang menyikapinya, jangan sampai kita panik yang malah membahayakan diri kita sendiri. Tapi jangan juga kita terlalu menyepelekan virus tersebut. Sikapilah berbagai macam masalah, berbagai macam isu ini dengan bijak. Sebagai generasi milenial, kita tahu semuanya bahwa kita
sebagai generasi ini, kita harus lebih bijak. Kalau bukan kita yang penegak, kita generasi muda, kita nggak bakal tahu dampaknya ke depan bagaimana. Mungkin sekian video dari saya, pembahasan 4 poin tentang virus corona atau COVID-19. Mohon di like videonya di bawah ini, boleh di komen juga, pokoknya di subscribe juga boleh. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.